Selamat siang semua, perkenalkan saya Domi dari Kaplan Edupek. Hari ini nanti kurang lebih hari ini kita akan bahas mengenai main topiknya sebenarnya bahas mengenai kehidupan untuk di Belanda ya, terkait untuk studi kira-kira living cost di sana gimana, untuk studi gimana, di Belanda gimana nanti kurang lebih seperti itu. Nah, nanti sebelum masuk ke main topiknya, hari ini nanti akan ada sesi perkenalan dari Pak Ian terkait Kaplan Edutech sendiri, kira-kira poin general tentang Kaplan, terus program atau mungkin apa saja yang ada di Kaplan, fasilitas seperti apa, nanti akan disampaikan sama Pak Ian. Nanti kalau seandainya ada teman-teman yang mau bertanya, nanti di akhir sesi nanti akan ada sesi untuk tanya jawab juga seperti itu. Nanti untuk teman-teman semua nanti tolong audionya di mute. Nanti kalau ada pertanyaan kasih kode saja atau mungkin nunggu di sesi terakhir nanti kita akan open untuk sesi tanya jawabnya terkait tentang Kaplan sendiri ataupun terkait tentang kehidupan untuk studi di Belanda seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Pak Yan siap untuk kita bisa mulai tentang gambaran atau overview program di profil tentang Kaplan. Sudah siap, Pak? Oke, Oke, siap ya, Pak? thank you ya. Oke, baik. Oke, selamat sore semuanya. Jadi peserta untuk webinar kali ini Living and Studying in the Netherlands. Nah, perkenalkan saya dengan Ian dari Kaplan Edupek, di mana kantor kita ada di gedung IA Sentral, lantai 21 di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 48A. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi lah ya mengenai Kaplan Edupek. Apa sih Kaplan Edupek itu? Oke. Ya, baik. Kaplan ini terkenal dengan the world leader in this preparation. Istilahnya, kenapa sih disebut dengan the world leader? Ya karena Kaplan sendiri memang sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 80 tahun dalam mempersiapkan atau persiapan ujian bahasa Inggris yang cukup berpengalaman. Dan yang kedua, Kaplan sendiri sudah ada lebih dari di 42 negara ya, di mana terdapat 240 pusat studi di dunia. Nah, kemudian Kaplan sendiri dengan yang pengalaman yang cukup lama ini, Kaplan sudah membantu lebih dari 3 juta siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian maupun tujuan maupun karir mereka. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih kita perlu belajar di Kaplan? Nah, Kaplan sendiri menjadi satu-satunya kursus persiapan yang mempunyai website sendiri. Jadi seperti kita tahu bahwa kita punya website yang bisa kita akses, bisa diakses oleh student di www.captest.com. Nah, di mana di situ sudah dengan online practice test maupun progress test yang dari Kaplan US itu kita bisa buat untuk berlatih ataupun melatih sebelum kita mempersiapkan untuk maju ke international test. Nah, Kaplan sendiri mempunyai material yang original, jadi materi kursus ini benar-benar dipilih dengan cermat, tentunya oleh ahli bahasa sudah dilakukan research and development, jadi disesuaikan dengan perkembangan. Nah, kemudian kenapa sih di Kaplan? Kaplan sendiri kita juga punya guru yang berkualifikasi tinggi ya, jadi mempunyai guru yang berkualitas dan sangat pengalaman untuk membantu siswa meningkatkan skor. Jadi teacher itu kita diajarin. Jadi teacher itu memberikan gimana sih skill strateginya untuk higher score, kemudian trik-triknya, tips-tipsnya untuk persiapan mengenai tes prep itu sendiri. Nah, kemudian apa sih program-program apa ya kira-kira yang ada di Kaplan? Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu bahwa di Kaplan itu tidak hanya persiapan mengenai preparation. Jadi seperti kayak GMAT dan GRE untuk master, kemudian kita ada TOEFL IBT, ada TOEFL ITT, kemudian ada IELTS, ada SAT. Nah, kita juga punya kursus untuk penguasaan skills ya. Jadi seperti General English, kemudian kita ada Academic Writing programnya, ada Business English bagi mereka yang untuk karyawan ataupun yang mereka aktivitas berkantor. Kemudian kita ada persiapan mengenai English for Academic Purpose atau EAP serta
program-program lainnya, conversation, presentation. Nah, itu kalian bisa istilahnya tanyakan ataupun kalian bisa temukan di Kaplan EduPack ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya nanti kalian katakanlah belajar di Kaplan, Kaplan itu tidak hanya kita diberikan materi-materi aja, tetapi kita ada punya yang namanya practice test ataupun placement test result. Jadi di situ nanti kalian misalnya contoh ambil program mengenai TOEFL, jadi kalian akan diberikan progress test. Jadi untuk mengetahui dari awal skornya baru pertama kali berapa sih, kemudian diberikan materi mengenai skill strategi tadi untuk higher score, kemudian nanti ada di progress kedua berapa, progress ketiga berapa, demikian pula dengan progress test ataupun placement test result mengenai program IELTS. Nah, di situ akan tertera istilahnya listening-nya berapa, kemudian reading-nya berapa, writing-nya berapa, speaking-nya berapa. Jadi ada totalnya. Jadi sebelum kalian istilahnya nantinya mengikuti tes internasional, jadi kita sudah tahu nih, oh kira-kira kapan sih saya harus ambil tesnya? Apakah saya sudah siap ambil tesnya? Nah, bisa dilihat dari progress test ini. Nah, dan Kaplan juga memberikan akses online selama 6 bulan. Jadi kalian bisa masih berlatih menggunakan websitenya Kaplan, tatkala kalian merasa masih kadang-kadang ya nilai IELTS kita sudah 7 misalnya. Nah, tetapi ada salah satu section mungkin listening, reading, speaking, writing ada yang mungkin 6,5, ada yang 6. Nah, ini tidak jelek kan, cuman kadang-kadang kita merasa, aduh aku pengen lebih lagi deh, aku nggak ngambil tesnya langsung. Nah, kalian masih punya waktu untuk latihan-latihan menggunakan website kita. Nah, ini adalah bentuk placement test result kita dari program TOEFL, kemudian IELTS, ini ada SAT juga. Demikian pula nanti yang mereka mau ambil master, kita juga punya placement test result untuk GMAT untuk MBA maupun GRE untuk kayak misalnya ambil major mengenai public policy, kemudian engineering, science, dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah dari placement test kita untuk student kita. Jadi diberikan skill strateginya, kemudian ada diberikan mengenai tracknya berapa sih dari awal pertama kali mengikuti preparation, kemudian sampai akhir. Nah, itu kemungkinan sudah berapa, untuk apa yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, berikutnya ini akan saya berikan beberapa testimoni dari student-student kita. Ini program IELTS ya. Jadi di sini kita lihat bahwa mereka tidak hanya yang punya skor yang istilahnya cukup lah, istilahnya 6 atau 6,5. Tapi mereka yang punya skor 7 masih merasa perlu untuk meningkatkan skor IELTS itu sendiri. Nah, seperti contoh di sini mereka sudah kekejar ada yang di 8.0, ada 8.5. Demikian pula dengan testimoni berikut. Ya, ini ada testimoni mengenai TOEFL IBT, kemudian mengenai GMAT, dari skor TOEFL IBT-nya 111, kemudian skor GMAT-nya 650, nah kemudian yang di kanan tadi adalah untuk SAT. Nah, di sini oke, nah ini student experience atau istilah testimoni dari company-company. Jadi, Kaplan itu tidak hanya untuk program perorangan. Jadi, beberapa company-company yang sudah mempercayakan di Kaplan untuk mereka persiapan bagi karyawan-karyawannya. Oke, ini salah satu contoh dari Pertamina, kemudian ada dari beberapa perusahaan-perusahaan lain, di mana mereka mempersiapkan mulai dari program TOEFL, IELTS, kemudian GMAT, ataupun GRE. Oke, nah ini contoh dari company-company selain student-student perorangan ya. Oke, next. Oke. Ya. Oke. Nah, ini selain Kaplan, kita juga punya istilah salah satu divisi yaitu untuk pengurusan studi ke luar negeri. Nah, oke, Edu Expert. Jadi kalian nanti misalnya katakanlah ingin konsultasi mengenai gimana sih cara untuk pengurusan studi ke luar negeri, mulai dari free consultation-nya, kemudian pada saat nanti dilakukan online registration, kemudian ada student visa. Oh, sorry Domi, itu di
atas nama siapa? Saidu di silent dulu deh, di mute dulu. Oke, thank you dong. Jadi sampai pada pengurusan nanti untuk student visanya, kemudian kalian perlu informasi mengenai flight ticket, accommodation. Nah, bagi mereka yang nanti istilahnya katakanlah sudah diterima, kita juga berikan briefing pre-departure-nya sampai kepada admission dokumen. Dan mungkin ada beberapa keluarga yang ikut juga, kita juga ikut bantu. Oke, next. Ya, untuk penyampaian mengenai apa itu di Kaplan, nah itu kita sudah cukupkan. Jadi untuk peserta di sini kita berikan get special discount, jadi 1 juta untuk program test preparation ya, untuk kursusnya, jadi IELTS, TOEFL, GMAT, GRE maupun SAT. Nah kalian bisa scan di sini ya. Oke Kak Domi, kita berikan waktu ya Kak. Oke Pak, boleh. Jadi buat teman-teman yang Ya. ada rencana untuk persiapan IELTS, TOEFL, GMAT, GRE untuk master, SAT untuk mereka yang S1 untuk ke top university, kalau ada rencana persiapan dan mau join di Kaplan nanti bisa scan barcode-nya, nanti dari Pak Ian akan kabarin lebih lanjut terkait programnya, terus nanti offering diskonnya termaksud sama offering diskonnya seperti itu. Oke, silakan. Ada tambahan informasi lagi Pak atau gimana? Atau kita mungkin biar diberikan ini dulu, waktu dulu untuk scan sebentar. Kira-kira berapa? 1 menit lagi atau gimana? Boleh Pak, satu menit sembari nunggu, mungkin ada berapa teman-teman yang bertanya tentang info lebih lanjut tentang Kaplan, nanti bisa nanya ke Pak Ian sebelum nanti kita masuk untuk sesi berikutnya. Oke. Kaplan ada pertanyaan mungkin terkait program atau mungkin informasi lainnya? Sepertinya semua clear nih. Oke, nggak apa-apa. Nanti di next ini selanjutnya dong, di terakhir. Oke, kalau nanti misalnya ada teman-teman di sini yang mau konsultasi, baik itu untuk program mengenai persiapan test preparation, itu bisa kontak ke saya. Ya, nomornya sudah tertera di sini, bisa scan juga di situ. Kemudian kalau misalnya kalian ingin konsultasi mengenai studi ke luar negeri, bisa nanti catat di sini adalah nomor Kak Richard, nanti yang akan bantu untuk konsultasi studi luar negeri. Coba sebentar. Oke, nah silakan di scan dulu atau dicatat untuk teman-teman di sini. Kalau mungkin nanti ada butuh informasi mengenai program, silakan bisa kontak ke saya dengan Ian di 0822 1188 1108, atau untuk yang studi luar negeri dengan Richard di 0877 5275 2643. Oke, mungkin sudah di scan semuanya atau sudah kecatat? Sepertinya sudah Pak. Sepertinya sudah ya. Oke, baik. Oke Kak Domi, untuk saat ini kita cukupkan dulu untuk program mengenai apa itu Kaplan, informasinya. Jadi silakan dilanjutkan kembali Kak Domi. Oke, baik. Makasih ya Pak untuk thank you. info umum tentang Kaplan. Sekarang kita moving untuk ke sesi berikutnya terkait living and study di Nederland atau di Belanda. Nanti untuk infonya nanti akan disampaikan sama Mr. Molly nanti. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya kira-kira studi atau kehidupan di Belanda gimana terkait step-step administrasi atau mungkin favorit major di sana gimana, living cost di sana gimana, nanti untuk detailnya nanti akan disampaikan sama Mr. Molly seperti itu. Mr. Molly sudah siap atau? Sudah siap, terima kasih banyak. Baik. Saya coba pas hostnya ke Mr. Molly ya. Oke. Baik. Oke, baik. Saya akan izin screen share terlebih dahulu. There you go, sudah terlihat ya. Oke, Kak Molly. Baik, terima kasih banyak dari Kaplan Edutech dan juga ada Pak Ian di sini. Terima kasih sekali sudah mengadakan. Thank you. Kita juga sudah bisa sering mengadakan webinar seperti ini. Dan di kesempatan pada
sore hari ini tentunya saya dengan Molly dari Ya. Nuffic News Indonesia akan memberikan presentasi tentang Living and Studying in the Netherlands ya. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang hadir di sini juga sudah punya ada beberapa rencana untuk melanjutkan studi di luar negeri. Karena saya yakin betul bahwa di antara teman-teman udah nggak sabar nih kalau misalnya mau melakukan perencanaan, pasti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Dan juga nanti kami akan sedikit menjelaskan mengenai Netherlands Education Support Office atau NESO, itu apa, dan tugas-tugasnya, serta beberapa hal lainnya ya. Jadi ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, baik dari segi scholarship-nya juga akan kami jelaskan ya, serta beberapa practical information yang teman-teman butuhkan. Yang pertama, kita kenalan terlebih dahulu dengan Nuffic Neso Indonesia. Jadi Nuffic Neso Indonesia ini merupakan Netherlands Education Support Office ya, di mana kita memberikan informasi general seputar studi di Belanda. Tidak hanya itu saja, tapi kami juga memfasilitasi NL Knowledge, di mana dalam kegiatan yang kami akan adakan di bulan depan, yaitu Winner salah satunya. Jadi dengan pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda, kami saling bekerja sama. Serta kami juga mensupport internationalization of education, nah melalui event salah satunya seperti webinar yang diadakan pada sore hari ini, dan juga kami selalu hadir di beberapa education fair yang diundang oleh institusi dan juga sekolah ataupun universitas di Indonesia, dan kita juga ada online counseling. Jadi bagi teman-teman yang nantinya ingin mengikuti jadwal online counselingnya, nanti akan kami beritahukan di akhir slide berikut ini. Nah, lalu kami juga memanage beberapa scholarship, diantaranya adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship, lalu juga ada Orange Knowledge Program, Orange Tulip Scholarship, dan juga U-Share yang merupakan program kerjasama dengan beberapa universitas di Asia Tenggara. Tidak hanya mengundang teman-teman Indonesia untuk studi di Belanda, tapi kami juga mengundang teman-teman Belanda untuk studi di Indonesia melalui program Wilweg. Apabila teman-teman sudah selesai dengan studi di Belandanya, tentunya kami akan masih terus saling bergandengan tangan ya, melalui program atau melalui salah satu international platform, yaitu Netherlands Alumni Network, di mana masih banyak kegiatan-kegiatan seperti workshop, discussion, dan juga ada career fair, serta ada Orange Talk. Oke, selanjutnya berikut akan Molly sebutkan nih kenapa ya teman-teman itu kami sarankan untuk kuliah atau melanjutkan studi di Belanda. Alasan yang pertama adalah bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris itu sangat baik sekali ya, karena di Belanda itu entry requirements-nya itu membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris. Dapat dibuktikan melalui English Proficiency Index yang terlihat di layar berikut ini. Negara Belanda menduduki peringkat pertama, dan teman-teman juga bisa menemukan kurang lebih 2.100 program berbahasa Inggris ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada banyak sekali program studi dalam berbahasa Inggris yang bisa dipilih. Dan tentunya juga populasi di Belanda juga berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Apabila teman-teman mau belajar berbahasa Belanda, sangat dipersilahkan, tapi bukan merupakan entry requirements untuk masuk ke perkuliahan. Jadi jangan khawatir, hanya dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris saja. Selanjutnya, reason yang kedua, kenapa teman-teman itu kami sarankan untuk kuliah di Belanda. Yang pertama adalah di Belanda sendiri terbagi menjadi 2 universitas, yaitu ada Research University dan juga University of Applied Sciences. Nah, Research University ini di mana bagi teman-teman nih yang biasanya pengen melakukan metodologi penelitian, ingin mendalami semua ilmu yang lebih dalam ya, itu kami sarankan mengikuti Research University. Ada pilihan bachelor dengan durasi 3 tahun, master 1 sampai dengan 2 tahun, bisa melanjutkan ke PhD juga, dan ada beberapa pilihan short course. On the other hand, untuk yang University of Applied Sciences, itu biasanya ilmu yang diberikan lebih praktis, lebih bisa diaplikasikan langsung ke dalam dunia pekerjaan. Nah, biasanya durasinya itu untuk University of Applied Sciences itu yang pertama untuk bachelor ditempuh dalam waktu 4 tahun, master juga 1 sampai dengan 2 tahun, dan ada beberapa pilihan short course ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti atau mencari universitas, tentunya nanti bisa mencari melalui studi finder.nl, dan teman-teman juga tentunya bisa melihat ranking research university melalui QS Ranking World ataupun Times Higher Education Ranking, di mana teman-teman bisa membandingkan satu dengan yang lainnya. Nah,
Alasan berikutnya, kami menyarankan teman-teman untuk kuliah di Belanda karena Belanda itu merupakan international community. 1 dari 8 pelajar yang ada di Belanda itu merupakan international students dari kurang lebih 160 number of nationalities. Oke, untuk kesempatan bekerja. Nah, ini ada banget nih ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen kuliah sembari bekerja untuk mendapatkan pengalaman juga boleh banget ya. Nah, limited atau batas waktu untuk bekerja selama study period itu adalah 16 jam per minggu. Ya, harap diperhatikan teman-teman juga membutuhkan work permit dan juga work insurance sebelum memulai bekerja di Belanda. Tapi kalau teman-teman udah selesai dengan study period-nya, udah nggak ada ujian lagi, itu boleh banget pada saat liburan itu kuliah full time, boleh banget 40 jam per minggu. Ini yang lebih oke banget nih, ketika teman-teman udah studinya udah selesai, udah lulus dari Belanda, itu boleh meng-apply atau mengajukan Zoekjaar Visa atau Orientation Year Visa. Di mana visa ini membolehkan teman-teman untuk tinggal selama 12 bulan di Belanda. Nah, dalam kurun waktu 12 bulan ini atau kurun waktu 1 tahun ini, teman-teman boleh eh, buka bisnis, bekerja, ataupun ingin mengurusi urusan administrasi eh, di jenjang berikutnya. Itu boleh banget ya, sangat diperbolehkan. Jadi jangan khawatir, ada kesempatan banget bagi teman-teman untuk tinggal di Belanda setelah studi dari Belanda. Nah, alasan selanjutnya, Netherlands is a great place to live ya. Karena kalau dilihat dari peta yang tadi Molly tunjukkan di slide yang pertama, teman-teman itu bisa explore semua negara Eropa yang ada di sekeliling Belanda, gitu kan ya. Itu udah murah banget dengan transportasi, bisa menggunakan kereta dan juga negara-negara yang bisa dieksplor juga lumayan banyak sekali ya selama liburan ataupun ketika udah selesai ujian misalnya. Belanda ini terkenal dengan the safest country in the world ya, according to 2018 Global Peace Index, dan juga merupakan negara yang merupakan 10 top 10 happiest countries in the world. Kenapa? Karena dengan ikon sepedanya kita bisa bercommute atau bertransportasi dengan sepeda, terus juga sangat murah dan juga easy access public transport ya. Jadi teman-teman tuh betul-betul stress free dan kehidupan yang sangat sehat sekali. Oke, speaking of tuition fee ya, di Belanda atau kuliah di luar negeri tentunya memang membutuhkan biaya ya. Di Belanda sendiri untuk bachelor degree-nya itu range-nya di angka 6.000 euro sampai dengan 15.000 euro per tahun. Sedangkan master degree di angka 8.000 sampai dengan 20.000 euro per tahun, tergantung universitas mana ataupun studi program apa yang dipilih ya. Jadi ini harganya sangat bervariasi, tapi ini merupakan harga per tahunnya. Bagaimana dengan living cost? Nah, living cost-nya itu biasanya itu di maksimum di 1.100 euro per bulannya. Ya, ini sudah include semua seperti ada housing, transportation, phone bill, utilities, dan masih banyak lagi. Tentunya teman-teman juga boleh banget untuk hangout, untuk nonton film, itu udah kita include-kan. Tapi harap disimak baik-baik bahwa pengeluarannya juga harus dihemat dan tentunya harus bisa masak sendiri supaya nggak kebobolan ya, harus betul-betul bisa ngatur. Jadi di 1.100 ini memang sudah kita research dari teman-teman Indonesia yang sedang kuliah di sana, itu juga sudah cukup, tapi lagi-lagi gaya hidupnya mahasiswa ya. Oke, nah ini informasi yang mungkin teman-teman juga sudah tunggu. Kita ada beberapa scholarship atau beasiswa yang kita kelola. Yang tadi saya sebutkan, diantaranya adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship, ada Orange Knowledge Program, ada Orange Leap Scholarship, dan ada Holland Scholarship. Ya, jangan lupa juga untuk mencari informasi beasiswa di universitasnya sendiri, karena di masing-masing universitas di Belanda juga mempunyai penawaran beasiswa. Oke, yang pertama adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship. Nah, ini tipenya merupakan fully funded scholarship dari pemerintah Indonesia dan juga Belanda. Karena kita bekerja sama dengan LPDP, tentunya akan ada persyaratan-persyaratan dari LPDP yang masuk ke dalam scholarship ini. Ya, ditujukan untuk master program, biasanya dibuka di bulan Januari sampai Maret, karena ini fully funded, jadi sudah include semuanya, seperti tuition fee, living cost, health insurance, visa fee, biaya pesawat untuk terbang ke Belanda dan pulang ke Indonesia, dan biaya-biaya lainnya.
Harap disimak baik-baik bahwa tidak semua universitas dan juga tidak semua studi program akan berpartisipasi atau dapat diikuti dalam OKP LPDP Student Joint Scholarship. Untuk yang Orange Knowledge Program ini merupakan short course scholarship ya. Itu bagi teman-teman yang sudah bekerja dan juga bekerja dalam sebuah organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam link ini, itu nanti tentunya bisa mendaftar ke OKP LPDP. Dan lagi-lagi tidak semua bidang yang bisa didaftarkan, hanya ada beberapa bidang, yaitu diantaranya adalah law security, water management, dan juga ada food security. Ya. Nah, ini ada beasiswa yang agak lebih fleksibel, yaitu adalah Orange Tulip Scholarship. Tapi ini beasiswa parsial yang memberikan potongan biaya pendidikan saja. Beasiswa ini akan diumumkan pada bulan November, universitas mana saja yang berpartisipasinya. Ya, jadi nantikan di bulan November, Orange Tulip Scholarship akan dibuka. Beasiswa selanjutnya adalah Holland Scholarship, di mana juga merupakan individual scholarship untuk bachelor and master degree ya, yang akan dibuka di bulan November, memberikan benefit sebesar uang 5.000 euro. Nah, biasanya berupa baik potongan biaya pendidikan ataupun uang cash yang nantinya akan diberikan sebesar 5.000 euro di tahun pertama. Ya, jadi teman-teman bisa cek di link yang ada di slide berikut ini. Nah, bagaimana nih teman-teman kalau misalnya pengen memulai studi di Belanda? Yang pertama bisa langsung mencari universitas universitas yang menawarkan studi program yang diminati melalui www.studyfinder.nl. Tinggal dibuka saja, tinggal diakses dan tinggal diketik gitu kan ya studi program atau keyword studi programnya, lalu nanti akan muncul beberapa universitas yang memberikan program studi tersebut. Tinggal langsung cek dokumennya apa saja, tentunya nanti kami juga akan menyebutkan dokumen-dokumen secara general, lalu dikumpulkan dokumen tersebut dalam bentuk bahasa Inggris dan juga soft copy. Setelah itu teman-teman juga bisa langsung create dan juga isi online form melalui www.studylink.nl dan tinggal tunggu verifikasi link ya, karena untuk dokumen nanti akan ada link tersendiri, ada platform tersendiri. Setiap universitas mempunyai online application system masing-masing. Setelah disubmit nanti ada biaya pendaftaran dari setiap universitas yang biasanya di angka 100 sampai dengan 125 euro untuk biaya pendaftaran. Selanjutnya tinggal tunggu 4 sampai dengan 6 minggu karena tim admission akan memproses letter of acceptance dan teman-teman bisa langsung merespon letter of acceptance tersebut ya. Nah, ada beberapa universitas yang mewajibkan untuk mengirimkan hard copy documents melalui International Delivery Service. Bagi yang self-finance nanti tinggal membayar saja tuition fee-nya, tapi bagi yang scholarship awardee nanti akan dihubungi oleh scholarship officer baik dari universitas ataupun dari pihak kami. Setelah itu teman-teman akan organize visa bekerja sama dengan universitas dan juga visa counselor di Kedutaan Besar Belanda yang ada di Jakarta, lalu bersiap untuk terbang ke Belanda. Nah, ini merupakan tampilan dari studyfinder.nl di mana teman-teman bisa mencari 2.100 studi program yang dalam berbahasa Inggris. Lalu ini merupakan preview dari www.studylink.nl di mana teman-teman juga bisa mencari atau mengisi data diri dan juga history dari education teman-teman, dan tentunya nanti juga bisa mendaftar studi program apa atau universitas apa di Belandanya, dan harap diingat baik-baik bahwa teman-teman bisa mendaftar ke universitas di Belanda maksimal 4 universitas. Ini merupakan tampilan dari universitas atau university website yang bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja serta melalui device apapun. Nah, ini teman-teman, ini adalah informasi yang paling penting sekali, yaitu adalah dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan bagi teman-teman untuk mendaftar ke Belanda ya. Yang pertama adalah academic diploma, academic transcript, lalu juga ini yang paling penting nih adalah IELTS ataupun TOEFL ya. Kalau butuh persiapannya tentunya teman-teman juga bisa melakukan persiapannya di Papan EduTech. Kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ian melalui informasi lokasi dan juga bisa menghubunginya di mana ya. Karena untuk IELTS, kalau untuk bachelor degree itu membutuhkan skor minimum 6,0, kalau untuk yang master di angka 6,5. Lalu kalau untuk TOEFL IBT-nya itu minimum skor 80 dan juga untuk yang master untuk mendaftarkannya minimum skornya adalah 90.
ya. Tapi kalau saran dari Molly, harap lebih tinggi lagi dari skor tersebut supaya bisa mendapatkan kesempatan, karena nanti kalau dalam proses beasiswa biasanya kan di-ranking gitu kan. Nah, dokumen berikutnya adalah motivation statement nih, gitu kan ya. Teman-teman bisa langsung membuat esai yang merefleksikan kenapa nih teman-teman pengen melanjutkan studi di Belanda, kenapa juga pengen mengambil studi program yang dituju, serta kedepannya ilmunya ini mau diapakan, mau diaplikasikan seperti apa. Bagi teman-teman yang mendaftar ke master, harap juga melampirkan CV serta recommendation letter. Oke, ini dia timeline-nya. Jadi saat ini ya, per 1 Oktober itu pendaftaran ke universitas segera dibuka. Jadi besok nih, per 1 Oktober setiap tahunnya, itu pendaftaran sudah bisa dibuka dan sudah bisa dilakukan. Ya, di bulan November biasanya ada beberapa beasiswa yang sudah dibuka, karena teman-teman harus sudah mendapatkan LOE terlebih dahulu untuk mendaftarkan beasiswanya. Harap disimak baik-baik juga bahwa bulan Desember biasanya banyak universitas yang sudah tutup karena it's holiday season ya. Nah, harap diperhatikan juga di bulan Januari bahwa biasanya OKP LPDP Student Joint Scholarship dibuka. Oke, dengan deadline biasanya di bulan Maret tuh kalau untuk OKP LPDP Student Joint Scholarship yang fully funded. Tapi kalau untuk OTS ataupun untuk Holland Scholarship biasanya di bulan Mei deadline-nya ya. Nah, di bulan Juni adalah semua pengumuman awardee siapa-siapa saja yang mendapatkan beasiswa. Dan di bulan Juli itu proses kepengurusan visa dan Agustus sudah siap-siap untuk berangkat ke Belanda karena bulan September itu sudah dimulai kegiatan Orientation Week serta kegiatan belajar mengajarnya. Next, ini dia. Kalau teman-teman pengen bertanya, pengen menghubungi kami, silahkan melalui channel platform yang ada dalam slide ini. Kami selalu memberikan respons setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Serta kami juga mempunyai online counseling yang tadi Molly sebutkan ya. Bisa akses ke bit.ly/ocneso. Senin, Selasa, jadwalnya jam 3 sampai jam 5 sore. Rabu dan Kamis pukul 10 sampai dengan 12 siang. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, langsung saja download digital browser melalui bit.ly/dbnufikneso, serta seluruh pertanyaan yang sudah hadir itu sudah terkumpulkan kita kita compile di bit.ly/FAQ-nufikneso. Kami juga mengundang teman-teman untuk hadir dalam acara yang tadi Molly sebutkan, Week of Indonesia Netherlands Education and Research bulan depan ya di tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober. Mari bergabung dengan para education and also research enthusiast untuk saling bertukar pikiran dalam online conference. Lalu bagi teman-teman yang ingin lanjut ke PhD juga, bisa hadir dalam acara PhD Recruitment 2022 tanggal 22 Oktober. Tidak hanya mendaftarkan diri saja, tapi tolong upload proposal penelitiannya, karena bagi teman-teman yang berhasil tentunya itu akan mendapatkan kesempatan diinterview oleh beberapa recruiters, profesor, dan juga supervisor berikut ini. Dan bagi teman-teman, kami juga akan kehadiran 19 universitas langsung dari Belanda dalam acara European Higher Education Fair di tanggal 5-6 mohon maaf, di tanggal 5-6 November di Jakarta, lalu di Surabaya 8 November, dan ada juga online eventnya di tanggal 9 November. Langsung saja daftar ke virtual.ehab.id. Ya, sekian dari saya ya. Saatnya sekarang kita akan mengikuti sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada informasi yang belum jelas, teman-teman bisa bertanya. Terima kasih banyak. Informasinya cukup komplit ya, Pak. Iya. buat teman-teman yang ada mau bertanya tentang studi ke Belanda, nanti bisa drop chat atau mungkin kasih kode, nanti kalau mau audio bisa, mau lampirkan chat juga, mungkin kalau agak malu-malu mau bertanya, lampirkan ke chat, nanti kita coba tanyakan ke Mr. Molly seperti itu. Iya, oke. Ini kayaknya ada yang langsung bertanya, boleh aku Ya, langsung baca sepertinya kali ada ya. satu di chat, Pak. Coba di Yes, aku langsung akan bacakan dari Egia. Jadi Egia ingin bertanya mengenai OKP LPDP. Jadi halo Kak, saya ingin melanjutkan studi master di Belanda, tapi saat ini saya sedang berada di Jerman untuk program au pair. Jika saya ingin ikutan OKP LPDP, apakah saya harus kembali ke Indonesia terlebih dahulu? Sebetulnya ya,
karena nanti akan ada sesi interview, karena tadi yang saya sudah sebutkan bahwa akan ada banyak persyaratan dari LPDP yang include ke dalam program beasiswa OKP LPDP Student Joint Scholarship. Jadi mau nggak mau harus pulang ke Indonesia karena ada interview, lalu juga harap diperhatikan baik-baik ya karena EGIA dari Jerman. Ada beberapa dokumen yang pastinya nanti harus mengikuti peraturan LPDP. Jadi harus dicek juga di website LPDP-nya. Oke. Dari Valerie June. Oke, aku akan buka mic-nya. Tunggu sebentar Valerie. Hold on one second. There you go. Hi Valerie. Hai, boleh Hai, dengar, apa kabar? bisa dengar saya? Bisa dengar dengan jelas, silahkan. Oke, hai, siang. Ya, saya baru graduate dari Kanada and planning to take masters. Saya sekarang bingungnya GPA di Netherlands itu hitungnya gimana? Oke. Soalnya kan Kanada sorry, saya ngomong bahasa agak kaku. Can I That's speak? okay. Okay, yeah, because Canada follows a 4.0 GPA system, right? Yeah. I know the Netherlands, I think it's 10. How do I calculate my GPA? I've been searching online, but I just can't get anything. I'm just confused. Yeah. Okay, cool. You don't have to worry about that. The Mhm. thing is karena yang pertama mereka itu juga punya sistem yang baik dalam artian mereka tahu Kanada sistemnya seperti apa, Amerika seperti apa. So basically just send your documents to the admission team. Everything is gonna be okay because mereka sudah punya standarnya. Yeah, because when I look at the school websites, right, for the different master's programs, like for me, example, I'm looking for data science, Yeah. master programs in the Netherlands, and sometimes they have a minimum, right? Maybe they say like, oh, we want minimum 7.0, but I don't know what 7.0. Oh, okay. Yeah. Do you have the link that I can check for you? Karena biasanya seperti ini. Biasanya dari Belanda sendiri mereka tidak melihat minimum score in particular. They do need your transcript. Okay. That's the thing, okay? Karena mereka akan melihat transkripnya terlebih dahulu. Jadi mereka tidak menyebutkan skor per skor. Karena sekarang dirimu sedang bachelor di Kanada kan ya? I already graduated. Oke, cool. That's even better. Karena biasanya yang mereka lihat itu lebih kalau misalnya mau ke dari SMA atau dari high school ke bachelor, baru mereka ada minimum score. Tapi kalau dari bachelor ke master, mereka cuma butuh transkrip karena mereka akan melihat every single subject that you have taken during your bachelor. So misalnya I send them my transcript from University of Toronto, Yes. and then they calculate it by themselves. Yes, like that. Okay, I see. All right, Because thank you. because like Canada, America, and especially for Europe, we do have you do have your own standard, but they know exactly the standard is. So basically, you don't have to worry about that. So as long as you can send the transcript, they know exactly how to work it out. And just one last thing. You mentioned earlier in one of the slides that we need CV, right? Yes. And that is, just to confirm, that is something very different from resume, right? That's a lot longer than resume. Because normally you can do the Europass CV, so that's even better. Europass CV? Yes, ya. Jadi ada format khusus untuk CV Eropa. Okay, all right, I'll look into that. Thank you. Yes, cool, thank you. Oke, selanjutnya dari Cahya, untuk penerima beasiswa OKP LPDP, apakah wajib kembali atau mengabdi di Indonesia? Wajib. Sudah seperti Molly sebutkan, semua persyaratan dari LPDP itu akan masuk, jadi pengabdian di Indonesia juga akan ada. Jadi harus kembali ke Indonesia, ya. Selanjutnya dari Nabila Diandra, hai Kak, mau bertanya terkait beasiswa untuk master, apakah ada rekomendasi seperti minimal experience bekerja atau sebagainya? Kalau untuk LKP LPDP Student Joint Scholarship minimal pengalaman kerjanya 2 tahun ya. Lalu kalau untuk OTS ataupun Holland Scholarship tidak ada minimal pengalaman kerja.
Another one dari Ahmad Farisak, bagaimana cara daftar OKP LPDP Kak? Persyaratannya apa saja yang harus disiapkan? Untuk sementara informasinya sedang ditutup terlebih dahulu, tapi secara kasar atau secara roughly itu persis banget dengan persyaratan LPDP, jadi bisa dicek di website LPDP, itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan ada interviewnya juga double biasanya ya. And then persyaratannya selain ada transkrip atau persyaratan yang tadi pengen daftar ke universitas, harus sudah mempunyai unconditional LOE dari universitas yang dituju. Nah, itu persyaratan utama. Tapi semua persyaratan dan juga tata cara penilaiannya, tata cara assessment-nya itu sama persis seperti yang dilakukan dengan LPDP. Jadi bisa langsung buka website yang LPDP. Selanjutnya dari Maulida Istihana, izin bertanya, tadi disebutkan beberapa scholarship yang bekerja sama dengan NESO, namun hanya untuk bachelor dan master. Apakah ada untuk PhD? Tidak ada. Untuk PhD tentunya tidak ada beasiswa dari pemerintah Belanda. Untuk program PhD itu ada beasiswanya hanya dari pemerintah Indonesia. Nah, kenapa yang Belanda tidak memberikan beasiswa? Itu karena teman-teman akan bergabung dengan universitas dan akan diberikan gaji. Jadi benar-benar ada kontraknya sebagai peneliti di Belanda dan juga bekerja, jadi tidak akan diberikan beasiswa. Beasiswa hanya diberikan dari pemerintah Indonesia saja. Ya, salah satunya LPDP, Kementerian Agama juga ada, jadi bisa dicek. Lalu ada beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI. Dari Mel, halo Pak Molis, saya mau bertanya, mengingat saya ini Eropa menghadapi inflasi, apakah masih worth it dan aman tetap ambil master di Eropa? Yes, masih. Setiap tahunnya angka mahasiswa Indonesia yang studi di Belanda itu semakin meningkat. Hanya saja yang akan dialami itu adalah housing crisis, dan ini kenapa terjadi karena terus terang lahan di Belanda juga nggak luas seperti di Indonesia yang pertama, tapi saat ini pemerintah Belanda juga sedang membangun akomodasi untuk teman-teman pelajar internasional terutama. Dan teman-teman juga tahu bahwa banyak sekali imigran Ukraina yang pindah ke Belanda ya, jadi that's why adanya housing crisis yang ada di sana. Tapi terus terang saja sampai saat ini belum ada laporan mahasiswa Indonesia yang terlantar, tidak ada tempat tinggal, belum ada. Tapi mudah-mudahan ke depannya akomodasi-akomodasi baru akan terbentuk ya, dan baru jadi bisa menampung berbagai macam semua mahasiswa yang akan belajar ke sana. Oke, selanjutnya dari Mel juga, lalu apakah ada penambahan biaya jaminan beasiswa atau masih tetap dengan nominal yang sama? Terus terang di Belanda nggak ada biaya-biaya jaminan ya, yang ada biayanya itu kalau misalnya teman-teman self-finance nih ya, lalu mau mengajukan visa, itu hanya membuktikan saja punya uang berapa, dan itu juga bukan uang jaminan, tapi uang tersebut adalah itu uang teman-teman yang harus dipegang dan harus dibuktikan ada, karena jangan sampai terlantar di negeri orang ya. Selanjutnya dari Mel juga, misal Holland Scholarship, ya Holland Scholarship Holland Scholarship masih tetap 5.000 euro, ya tidak berubah. Thank you. Dari Agnes, silakan Agnes mau bertanya, akan aku buka dulu mic-nya, hold on 1 second. Hai Agnes. Halo Kak Molly, thank you buat Hai. presentasinya, Iya. sangat coherent. Aku mau nanya 2 hal Kak. Jadi untuk yang StudyLink ini sih, seandainya aku apply master's degree di Universiteit Leiden Ya. sama Groningen, kalau Groningen itu kan kemarin aku cek bayar master's degree-nya 100 euro ya. Nah, pertanyaanku sebenarnya apakah 100 euro yang aku bayar ini seandainya aku mau apply Leiden sama Groningen, apakah aku akan bayar 2 kali untuk 100 euro itu pertanyaanku yang pertama. Yang kedua, tadi kakak mention ada pilihan by Max itu for universities ya, untuk di StudyLink. Pertanyaanku, let's say aku apply di Groningen, itu ada 3 program. Di Leiden, let's say ada 2-3, apakah visible kayak sistem di Indonesia kan kalau tes SBMPTN kan sebenarnya milih UI bisa 2-3 program. Apakah di StudyLink ini hanya bisa, let's say kalau di Leiden hanya ngambil Air and Space Law aja, atau bisa ngambil Air and Space and Public International Law, atau kayak gimana ya Kak? Thank you. Baik. Untuk StudyLink ini juga aku sembari scroll ada pertanyaan dari Valeri ya. Oke, jadi ini tadi dari Agnes untuk dan Valeri dan juga buat semuanya. Maksimal 4-nya itu pertama seperti ini.
aku mau ini sebagai contoh ya, aku mau daftar communication di Leiden, Groningen, Utrecht, Tilburg 4. Dah tuh ya. Dah, terus sekarang kayak kasusnya Agnes gitu kan ya, aku mau yang Groningennya 2, Leidennya 3. Jadi kalau bisa Leidennya 2 jurusan, Groningennya 2 jurusan. Gitu ya. Terus pembayarannya gimana? Ya kalau 4 ya, kalau tadi 4 universitas gitu kan ya udah yang ini bayar, yang ini bayar, yang ini bayar, yang ini bayar. Jadi makanya harus dipertimbangkan baik-baik. Baik mau 4-4-nya silahkan, tapi kalau misalnya ternyata 2 terbaik itu yang dibayar ya silahkan. Jadi jangan sampai istilahnya jor-joran banget gitu kan ya. Harus pilih-pilihnya itu beneran betul-betul dipertimbangkan baik-baik ya. Lalu tadi 4 tuh kan, jadi tadi misalnya cuman ada berapa tuh? 4 dengan 2 universitas. Jadi yang bayar ya 200 kasarnya kalau 100 si pembayaran biaya pendaftarannya. Jadi si Leiden 2 jurusan ya 100 aja gitu kan ya. Nah, si Groningen 2 jurusan ya 100 aja. Gitu Agnes. Agnes Kak, apakah jelas sudah jelas? ya. Sudah jelas? Siap. Oke, dan juga tadi buat Valeri juga sudah jelas. Aku akan lanjut ya. Kita lanjut ke Wahyu. Hai Wahyu, izin tanya Kak Molly, untuk beasiswa master di Belanda apakah ada yang tanpa batasan usia? Untuk saat ini ada, yaitu Orange Loop Scholarship, tapi parsial. Ya, kalau untuk fully funded tidak ada. Tapi bisa dicek juga di universitas website karena biasanya universitas akan memberikan penawaran beasiswa juga. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Esther. Hai Esther, oke, tadi mention OKPLPDP itu mesti pengalaman kerja 2 tahun. Itu mesti kerja yang sesuai dengan major yang mau diambil? Yes, harus align, kalau nggak align, nggak eligible. Ya. Selanjutnya dari Meta, izin tanya Kak Molly untuk interviewnya offline atau online ya. Jadi ini pertanyaan interview scholarship OKPLPDP Student Joint Scholarship ya. Oke. Apabila keadaan semakin membaik, akan ada interviewnya secara offline. Tapi kalau keadaannya masih mengharuskan kita online, itu online. Tapi setahu aku, yang tahun lalu itu offline ya. Aku bukan tim asesor, jadi aku nggak tahu. Tapi karena kita masih, yang pasti itu akan mengikuti perkembangan keadaan. Kalau misalnya lagi longgar, ya berarti itu akan diadakannya offline interviewnya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Irfan Yusuf. Kamu izin bertanya, is there any info regarding the quota of the latest student scholarship? There is no quota actually, ya. Terus terang saja semua beasiswa yang ada dari pemerintah Belanda tidak ada kuota. Kenapa? Karena terus terang semuanya tergantung dari budget yang tersedia, ya. Contoh gitu kan ya. Misalnya tahun ini kita dikasih budget katakanlah 100 juta euro. Nah, Meta, Irfan, Valeri, Molly itu kan ke universitasnya berbeda-beda kan, gitu kan. Bayar universitasnya juga beda-beda. Jadi we never know kuotanya itu berapa, ya. Tapi kalau pengen tahu informasi yang keterima awardee di tahun ini itu ada 17 orang. Selanjutnya dari Nabila, nyambung pertanyaan PhD, boleh. Jadi kalau ambil PhD Belanda, kita otomatis terhitung sebagai peneliti di kampus dan mendapatkan salary dari kampusnya. Betul sekali. Ini ada rekrutmennya juga? Yes, ada banget. Jadi kalau mau cari informasi lowongan yang tersedia, itu bisa cek ke www.academictransfer.com atau .nl ya. Aku lupa. Pokoknya academictransfer.com atau .nl dicari aja ya, Nabila ya. Irfan Yusuf, oke, akan aku bukakan mic untuk Irfan Yusuf. Hold on 1 second. Hai Irfan. Hello. Hai Irfan, apa kabar? Hello, good afternoon, Kamoli. Yes, yeah. Yeah, so here's the question regarding the major that I want to put in the PhD. Oh, no, in the master degree. Yes. So currently I'm still in progress on getting my bachelor degree here in Indonesia. And my script, tugas akhir aku is the concentration is on the plant production. It's on plant production, but in the master's degree,
actually want to go through the biotechnology. And Yeah. but the university though it's on the one thing is Wageningen University. Yeah. Is it okay though? Is it still possible for me to get the biotechnology degree, biotechnological major, despite of me having experience on crop production instead of biotechnology? Thank you, Okay. Kamali. Sorry. So now you are currently doing your bachelor and then you're about to graduate. Is that correct? Pardon, Kak? You are about to graduate. Yeah. Yes. Which university that you are currently in? Crop production. Production. Yeah. What kind of production? Crop production of tuber, porang. Oh, okay, cool. Okay, cool. Thank you, Irfan. Yeah. Okay, so basically, with biotechnology, it could, I think it's still a line. You could try. The thing is, you can check biotechnology Wageningen University and Research website, and then please see the curriculum or the subject that you are going to learn during your master's. Okay, if there is similar subject with your bachelor, you are good to go. But if there is none similar, it's kind of a bit challenging because the admission team is going to have a look your transcript, and then they are going to see the foundation that you have. That's the thing. So hopefully there is some subjects that kind of similar with you are doing at your bachelor. So if there is, so you are good. Okay, so kalau mau mana, so I gotta go for the crop production, correct? Yeah. All right. Okay. Thank you, Kamali. Thank you. Oke, kita akan ke selanjutnya dari Valerie. Yes, Valerie, betul sekali. Jadi kalau misalnya Valerie mau daftar ke studi link, itu bisa 4 universitas ataupun 4 study program. Oke, dari Dahlia Silitonga, untuk nilai IELTS yang dibutuhkan dan juga apa rekomendasi jurusan terbaik di Belanda. Untuk IELTS, kalau misalnya bachelor, minimal 6,0, kalau untuk master 6,5, tapi kita merekomendasikan lebih tinggi. Dalam artian untuk bachelor kalau bisa di 6,5 ataupun yang master di 7. Kenapa? Karena ada beberapa program studi seperti komunikasi dan juga law yang mewajibkan untuk lebih tinggi, ya. And then next one, rekomendasi jurusan terbaik sebetulnya semua sama. Kita nggak bisa memutuskan yang mana, tapi yang biasanya populer dari teman-teman Indonesia ke Belanda itu untuk melanjutkan law, engineering, food technology, animal science, and then international relations, communication juga ada, gitu kan ya. So those are the top 5. Oke, Valerie, kita akan unmute lagi. Hold on 1 second. There you go. Hi, Valerie. Hi again. Yes. I just want to make sure that I understand the deadline Yeah. because I saw one of your previous slides, you had this long timeline, right? So as I understood it, correct me if I'm wrong, applications just opened this month? Tomorrow. Yes, tomorrow. Okay, it's going to open tomorrow, and then the Yeah. deadline for, I know every school is maybe it's a bit different, Yeah. but generally the deadline, is it around February? April and May. April, May. Yes. Okay. All right. So that's a deadline. So that's like a really general deadline, but there are some numerus fixus deadlines. So basically there is a study program that has quota. The deadline would be every 15 January. So those like for the very special study program that has quota. Special study programs that have quota? Yeah. So if you check at StudyLink, it gives information which study program the deadline is gonna be it's gonna be numerus fixus. Okay, they will give the star, but majority the deadline is the 1st of April or the 1st of May. Okay, April and May. And then after that we will know for maybe about like 1 to 2 months later. Most of the time for until 6 weeks. Okay, all right, great. Thank you so much. Thank you, Valerie.
Lanjut lagi ke Mel, kamu tadi nyebutin 17 orang awardee. Jadi 17 itu adalah awardee yang OKP, LPDP, Student Joint Scholarship saja. Kalau yang lainnya, OTS itu ada 21, Holland Scholarship aku lupa, dan kalau OKP, karena OKP-nya Indonesia itu kolaborasi dengan LPDP, jadi makanya kita anggap 17 awardee saja. Tapi kalau OTS ada 21, Holland Scholarship aku lupa. Oke. Lanjut lagi dari Mel, izin konfirmasi Kak Molly berarti mau coba 2 jurusan yang satu universitas. Berarti bayarnya hanya satu saja kayak KI, ya betul. Bukan 2 kali tidak. Jadi tapi satu saja, satu untuk satu universitas. Oke, intinya si bayaran pendaftaran itu satu universitas itu satu. Tapi kalau daftarnya 2 study program tetap bayar satu. Ya. Karena kan keluar si student number-nya kan cuma satu nanti. Gitu. Lanjut dari Ahmad Farisa, kalau kamu mau bertanya bagaimana kalau kita yang belum pernah studi universitas di Indonesia tapi ingin langsung ambil studi di Belanda, apakah bisa Kak? Sekalipun pernah hanya sampai di semester 3 saja. Oke. Dari SMA bisa lanjut, jadi nanti Ahmad itu menggunakan dokumen SMA kalau mau daftar ke universitas di Belandanya. Karena kan dokumen S1-nya cuma setengah itu kayaknya nggak terlalu relevan kalau misalnya dikumpulkan ke ke universitas di Belandanya. Jadi kalau misalnya mau lanjut di Belanda atau sudah pernah kuliah di Indonesia tapi terputus gitu kan ya. Jadi yang dokumen yang dikirimkan adalah dokumen-dokumen SMA. Gitu. Irfan, yes, of course. Hold on 1 second. Hello, Kak. May I Yes. ask kind of simple question, quick question though. Yeah. So the requirement on applying for a master's degree in Dutch, or is it for student or Orange program or anything? What is the requirement? What is the maximum amount of the program that you're trying to apply? Is it Okay. maximum only one for Yeah. each university or? Yeah. For OKP LPDP Student Joint Scholarship only one, ya, tidak boleh lebih. So you have to submit only one study program. But for Orange Tulip Scholarship or Holland Scholarship, you can apply maximum 4. There you go. So hopefully Okay, thanks, everything is Kak. clear. Thank you. Oke, mungkin aku langsung kasih lagi kepada Pak Ian dan juga Mas, karena sudah lebih waktu kali ya. Iya, iya. Pertanyaannya udah banyak banget, tapi udah Lumayan terjawab banyak ya Pak semuanya. ini pertanyaannya. Alhamdulillah banyak banget gitu kan ya. Iya, iya, iya. There you go. Silahkan Mas. Jadi kurang lebih buat teman-teman yang ada rencana studi ke Belanda, infonya kurang lebih seperti tadi. Jadi buat teman-teman mungkin nanti akan cari informasi lebih lanjut untuk studi ke Belanda, nanti teman-teman bisa follow IG-nya Nufit Meso. Di situ nanti akan ada informasi terkait kira-kira kalau ada semacam kayak webinar atau mungkin offline education fair, timeline untuk scholarship, nanti teman-teman bisa cross check di situ seperti itu. Jadi untuk informasi sebenarnya kayak kata Pak Muli tadi, jadi dalam kurun waktu setahun tuh teman-teman tuh bisa lihat timeline yang pas dan start untuk startnya kapan seperti itu dan jurusan seperti apa. Dan untuk teman-teman yang worry mungkin concern sama fee, punya tips juga untuk dapat kesempatan untuk beasiswanya seperti itu. Yang penting note-nya tadi kayak kata Pak Moli tadi, nanti transkripnya disiapin, terus punya skor TOEFL IELTS, terus nanti mulai siapin semacam kayak personal statement, motivation letter, itu udah komplit, minimal udah satu langkah di depan lah untuk starting untuk submit untuk studi luar seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin belum sempat untuk scan barcode dan mungkin ada planning untuk persiapan TOEFL maupun IELTS, nanti bisa scan ulang barcode-nya, karena untuk di Kaplan Pak Ian kita ada planning untuk open kelas yang baru tuh di Oktober ya Pak, untuk TOEFL sama IELTS. Ya, jadi bagi teman-teman di sini untuk mengikuti kelas IELTS itu kita di 4 Oktober ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa nanti kontak ke nomor yang sudah Kak Doni tadi share, bisa scan di situ atau kontak ke sini.
Dan bagi teman-teman di sini yang ingin mengambil special diskon 1 juta, silahkan scan barcode yang tadi di-share ke Kak Domi, yang di-share oleh Kak Domi. Ya, nanti Ya. bisa scan ini. Oke, silakan kita kasih waktu sebelum kita tutup, Kak Domi, Kak Molly. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, kita open coba 1 atau 2 pertanyaan untuk Pak Ian maupun Pak Molly. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum nanti kita close sesinya. Karena ini sepertinya udah lewat sejam ini. Boleh, nggak apa-apa Dom, nanti bisa langsung ke nomor yang kita, ya ini. Iya. Silakan. Oke. Oke. Sepertinya udah nggak ada lagi Pak, udah clear. Oke. Kita cukupkan di sini Pak, atau mungkin ada tambahan Ya. buat Pak Ian, Pak Molly, Ya. mungkin ada tambahan atau kita cukupkan? Dari aku udah cukup. Terima kasih Oke. banyak sudah diundang dan teman-teman juga antusias sekali. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bermanfaat. Tapi ini aku juga ada pertanyaan nih, mungkin dari Ahmad juga mau bertanya, apakah Kaplan sistemnya offline atau online nih sekarang kelasnya? Ya, ini sedang online. Kita memang masih menjalankan program online ya Kak Molly. Ya. Karena ada beberapa teacher kita juga masih belum di Jakarta seperti itu. Siap. Oke. Ya. Iya. Nanti buat teman-teman untuk info lebih lanjut terkait persiapan khusus untuk TOEFL IELTS nanti, atau untuk master GMAT GRE, biasanya GMAT untuk mereka yang bisnis MBA, GRE untuk social science, nanti bisa kontak Pak Ian. Nanti kalau untuk studi keluar nanti bisa kontak Pak Richard, atau mungkin spesifik mau konsultasi lebih lanjut untuk info studi ke Belanda, nanti bisa kontak Pak Molly, atau nanti bisa follow IG-nya Nufik Neso, di situ ada info lebih detail seperti itu. Oke, baik. Ya, thank you Kak Domi. Cukup di sini aja ya Pak. Ya, oke. Baik. Terima kasih semua sudah berpartisipasi untuk acara webinar hari ini. Semoga informasi yang dapat cukup bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak ke Kaplan maupun ke Nufik Neso untuk info studi ke Belanda seperti itu. Terima kasih banyak semua. Saya stop share dan NCC ya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Domi, Kak Molly. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat buat semuanya. Yuk, see you next acara ya. Ya. Yuk, thank you. Bye.